Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wisna Rahmiati. Di sini saya akan membahas tentang ketentuan UUD NRI tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Memetakan wilayah NKRI. A. Zona laut teritorial. Batas laut teritorial ialah garis hayal yang berjarak 12 mil laut dari garis dasar ke arah laut lepas. Jika ada dua negara atau lebih menguasai suatu lautan, sedangkan lebar lautan itu kurang dari 24 mil laut, maka garis teritorial ditarik sama jauh dari garis masing-masing negara tersebut. B. Zona landas kontinen. Landas kontinen ialah dasar laut yang secara geologis maupun morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau benua. Kedalaman lautnya kurang dari 150 meter. Indonesia terletak pada dua buah landasan kontinen, yaitu landasan kontinen Asia dan landasan kontinen Australia. C. Zona ekonomi eksklusif. Zona ekonomi eksklusif adalah jalur laut selebar 200 mil laut ke arah laut terbuka diukur dari garis dasar. Di dalam zona ekonomi eksklusif ini, Indonesia mendapat kesempatan pertama dalam memanfaatkan sumber daya laut. 2. Batas-batas wilayah NKRI. 1. Batas wilayah Indonesia sebelah utara, 2. Sebelah barat, 3. Sebelah timur, dan 4. Sebelah selatan. B. Kedudukan warga negara dan penduduk Indonesia. 1. Penduduk dan bukan penduduk. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal atau menetap dalam suatu negara, sedangkan yang bukan penduduk adalah orang yang berada di dalam suatu wilayah suatu negara dan tidak bertujuan tinggal atau menetap di negara tersebut. 2. Warga negara dan bukan warga negara. Warga negara ialah orang yang secara hukum merupakan anggota dari suatu negara, sedangkan bukan warga negara disebut orang asing atau warga negara asing. Rakyat sebagai penghuni negara mempunyai peranan penting menurut pasal 26 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. 1. Yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. 2. Penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. 3. Hal-hal yang mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan undang-undang. 3. Asas-asas kewarganegaraan Indonesia. A. Asas kewarganegaraan ialah dasar berpikir dalam masuk tidaknya seseorang dalam golongan warga negara dari suatu negara tertentu. Adapun asas kewarganegaraan dibagi dua. 1. Asas ius sanguinis atau keturunan, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh keturunan. Misal, Mukidi dilahirkan di negara Arab Saudi oleh Mukinah atau orang tuanya, sedangkan Mukinah berwarga negara Indonesia, maka Mukidi berkewarganegara Indonesia. 2. Asas ius soli atau asas kedaerahan atau tempat kelahiran, yaitu kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh tempat lahirnya. Misal, Stephen lahir di negara India, sedangkan orang tuanya berkewarganegaraan Indonesia, maka Stephen berkewargaan negara India. Di berbagai negara terdapat perbedaan menentukan kewarganegaraan sehingga dapat menimbulkan dua kemungkinan status kewarganegaraan. 1. Apatrid, yaitu seorang penduduk yang tidak punya kewarganegaraan. 2. Bipatrid, yaitu seorang yang mempunyai dua kewarganegaraan atau rangkap. Untuk menentukan kewarganegaraan, biasanya pemerintah negara lazim menggunakan dua stelsel. 1. Stelsel aktif, yaitu seorang harus melakukan tindakan hukum tertentu secara aktif untuk menjadi warga negara. 2. Stelsel pasif, yaitu seorang dengan sendirinya dianggap menjadi warga negara tanpa melakukan tindakan hukum tertentu. Berkaitan dengan dua stelsel di atas, warga negara mempunyai dua. 1.
dua hak. 1. Hak opsi. 2. Hak refundasi. 4. Syarat-syarat WNI. 1. Naturalisasi biasa, yaitu warga negara asing yang akan mengajukan permohonan kewarganegaraan atau pindah kewarganegaraan. 2. Naturalisasi istimewa, yaitu naturalisasi yang diberikan kepada WNA yang telah berjasa kepada NKRI atau dengan alasan kepentingan negara. C. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia. 1. Pengertian kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan mengandung makna bahwa setiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya. Dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat, agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Kemerdekaan beragama dan kepercayaan di Indonesia dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dasar Pasal 28E ayat 1 dan 2. 1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. 2. Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Di samping itu, dalam Pasal 29 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 ayat 2 disebutkan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agama dan kepercayaannya. Seluruh warga negara berhak atas kemerdekaan beragama seutuhnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 1 ayat 1D UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyebutkan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Untuk mewujudkan ketentuan tersebut diperlakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Adanya pengakuan yang sama oleh pemerintah terhadap agama-agama yang dipeluk oleh warga negara. 2. Tiap pemeluk agama mempunyai kewajiban, hak, dan kedudukan yang sama dalam negara dan pemerintah. 3. Adanya kebebasan yang otonom bagi setiap penganut agama dan agamanya itu. 4. Adanya kebebasan yang otonom bagi tiap golongan umat beragama, serta perlindungan hukum dan pelaksanaan kegiatan peribadahan dan kegiatan keagamaan lainnya yang berhubungan dengan eksistensi agama masing-masing. 2. Membangun kerukunan umat beragama. 1. Kerukunan umat beragama merupakan sikap mental untuk beragama dalam rangka mewujudkan kehidupan yang serasa dengan tidak membedakan pangkat, kedudukan sosial, dan tingkat kekayaan. Kerukunan umat beragama dimaksud agar terbina dan terpelihara hubungan baik dalam pergaulan antara warga baik yang seagama, berlainan agama maupun pemerintah. 2. Kerukunan antar umat seagama berarti adanya kesepahaman dan kesatuan untuk melakukan amalan dan ajaran agama yang dipeluk dengan menghormati adanya perbedaan yang masih bisa ditolerir. D. Sistem pertahanan dan keamanan NRI. 1. Substansi pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia. Kemerdekaan negara Indonesia dapat dipertahankan apabila dibangun pondasi atas sistem pertahanan dan keamanan negara yang kokoh. Hal itu telah diatur oleh Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945, yaitu
30 ayat 1 sampai dengan ayat 5 yang menyatakan sebagai berikut. 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. 2. Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia Republik Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung. 3. Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara. 4. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat yang menjaga keamanan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. 5. Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya. Syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan diatur dalam undang-undang. Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Sistem pertahanan dan keamanan negara bersifat semesta bercirikan sebagai berikut. A. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabadikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. B. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan. C. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan. 2. Kesadaran bela negara dan konteks sistem pertahanan dan keamanan negara. Kesadaran bela negara pada hakikatnya merupakan kesediaan berbakti pada negara dan berkorban demi membela negara. Upaya bela negara selain sebagai kewajiban dasar juga merupakan kehormatan bagi setiap warga negara yang dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban dalam pengabdian kepada negara dan berbangsa. Sebagai warga negara sudah sepantasnya ikut serta dalam bela negara sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara dan bangsa. Kesadaran bela negara banyak sekali cara untuk mewujudkannya. Membela negara tidak harus dalam wujud perang atau angkat senjata, tapi dapat juga dilakukan dengan cara lain seperti berikut ini. 1. Belajar dengan tekun. 2. Mengikuti ekstrakurikuler paskibra, pramuka, atau PNR. 3. Menjaga kebersihan. 4. Mencegah bahaya narkoba. 5. Ikut dalam mengamankan lingkungan sekitar atau sekolah. 6. Membantu korban bencana. 7. Pelatihan dasar kemiliteran. 8. Pengabdian sebagai TNI. 9. Pengabdian sesuai profesi, dan sebagainya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.